Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menanyakan terkait beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait tentang struktur organisasi dan administrasinya gugus tugas. Sebelum itu mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait apa itu gugus Jepang. Gugus Jepang itu adalah satuan organisasi terkecil kepramukaan. Jadi adanya itu di unit organisasi atau di instansi, bisa juga di satuan pendidikan. Nah, karena kita ini adalah sekolah, itu termasuk pada satuan pendidikan. Ada lagi yang gugus Jepang seperti di kelurahan, tingkat kelurahan itu juga ada. Nah, kemudian untuk di sini sendiri struktur organisasinya sama seperti pada umumnya struktur organisasi gerakan pramuka yang lain, gugus Jepang yang lain. Itu yang pertama kan struktur paling atas adalah Kamagugus, ketua majelis pemimpin gugus Jepang atau kepala sekolah, ya kan. Kemudian di bawahnya itu nanti ada pembina harian, kemudian ada juga nanti lebih kepada dewan penggalang di penggalang ya kita. Kemudian nanti bawahnya adalah anggota. Pertanyaan selanjutnya terkait struktur organisasi tadi Kak, kalau misalkan di Dumaska itu kira-kira susunannya gimana sih? Ya, kalau di Dumaska tadi sudah saya jelaskan yang pertama itu paling atas adalah Kamagugus, itu saat ini dipegang oleh beliau Kak Sutrisno, sarjana komputer. Kemudian di bawahnya ada ketua yang pengurus harian tadi ya, pengurus harian, ada ketua pembina putra dan ketua pembina putri. Untuk ketua pembina putra untuk di SMP 25 pangkalan 25 dijabat oleh Kak Muhammad Nur Alim. Kemudian untuk pembina putrinya yang bukan adalah saya sendiri, jadi Sri Rayani. Kemudian di bawahnya ada pengurus yang lain seperti bendahara, kemudian sekretaris, kemudian yang lain juga ada seperti humas. Kemudian di bawahnya ada dewan penggalang dan langsung paling bawah adalah anggota. Tadi berarti sudah mencakup administrasi dari yang Iya, iya. Jadi kalau apa saja itu dari administrasi itu maksudnya beda? Ya, jadi untuk pengurus harian itu otomatis kan dia menjalankan keperluan dari organisasi pada setiap harinya. Ya. Jadi seperti misalnya ini panjenengan hadir di sini, nah itu sebagai tamu di sini minimal Anda tadi seperti tadi sudah mengisi daftar tamu. Kemudian misalnya nanti ada peminjaman alat, itu kan sering ya. Misalnya dari pangkalan lain itu meminjam alat ke sekolah, nah itu nanti terkait dengan itu pengurus harian yang bertugas itu harus menginventarisasi. Jadi setiap seksi-seksi dari pengurus harian itu akan bekerja pada saat harian tersebut untuk mengurus administrasi. Seperti ini juga ada beberapa administrasi yang kita punya, mulai dari buku registrasi anggota, kemudian buku catatan pribadi siswa, catatan pribadi pembina, kemudian buku induk, kemudian kalau bendahara lebih kepada buku kasnya dari kas pembina ada, kemudian kas pangkalan ada, kemudian iuran anggota juga ada. Kemudian di sini juga kita memiliki kedai pramuka. Jadi kedai pramuka itu semacam toko pramuka kecil ya. Itu kita menyediakan beberapa semacam atribut-atribut atau perlengkapan pramuka yang misalnya nanti kita berlatih itu ada yang tidak membawa atau mungkin hilang atau mungkin lupa, itu bisa langsung membeli di kedai pramuka. Kalau yang bertanggung jawab di pendidikan pramuka ini termasuk dalam seksinya yang bagian organisasi? Iya, yang pertama itu lebih kepada bendahara. Nanti untuk laporannya langsung ke bendahara. Kemudian untuk yang bertugas itu kita mencoba melatih adik-adik untuk berwirausaha juga. Nah, jadi nanti setiap harinya misalnya
di istilah seperti ini nanti ada beberapa dari Dewan Galang yang bertugas untuk di kerja pramuka itu. Jadi misalnya nih ya hanya semacam minimal ketika mereka itu di sana itu hanya jaga, tetapi tidak ada yang beli juga tidak jadi masalah. Tetapi kita merutinkan membuat penjadwalan untuk adik-adik didik. Mungkin untuk organisasi sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih.